Filsafat. Setiap orang pasti pernah mendengar kata filsafat. Namun, apakah setiap orang tahu pengertian dari kata filsafat ini? Filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah, atau bisa juga dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kata philien yang berarti cinta dan juga kata sophia yang berarti kebijaksanaan. Inti dari filsafat ini adalah suatu studi yang menekankan segala fenomena secara skeptis dan secara kritis. Bahasan utamanya adalah segala hal yang pernah dipikirkan oleh manusia, seperti bagaimana hal tersebut dapat terjadi, mengapa bisa ada, dan pertanyaan lainnya. Filsafat telah ada sejak zaman dahulu, namun belum bisa memberikan jawaban yang mutlak. Tetapi, filsafat bisa memberikan jawaban yang paling mendekati secara rasional. Idealisme merupakan salah satu dari sekian banyak aliran yang ada di dunia ini. Idealisme mengajarkan bahwa adanya suatu aliran yang berdasarkan pemikiran manusia. Pemikiran manusia atau makhluk ini dianggap sebagai suatu hal yang dapat dipahami dan dapat dipengerti. Dalam hal ini, filsafat menjadi suatu bahasan yang menarik untuk dibahas dikarenakan berkaitan langsung dengan pola pikir manusia yang mana tiap-tiap individu memiliki pola pikir yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat di pembahasan selanjutnya. Nama saya Fatimah Amatullah, NP45. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian idealisme. Definisi idealisme memiliki arti yang sangat beragam. Dalam etimologi, idealisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea, yang artinya pikiran, dan juga isme, yang merupakan aliran. Menurut George R. Knight, idealisme terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme menekankan akal sebagai hal yang diutamakan daripada materi. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa idealisme merupakan sebuah aliran filsafat yang memiliki pandangan bahwa segala sesuatu berasal dari pikiran atau idea. Jauh sebelum aliran filsafat ini berkembang, sebenarnya gagasan idealisme telah diperkenalkan oleh Plato sejak abad keempat sebelum Masehi. Paham ini muncul oleh George Berkeley yang menyatakan hakikat objek-objek fisik adalah ide-ide. Namun, istilah ini digunakan oleh Leibniz pada abad ke-18 yang didasari oleh pemikiran Plato, yaitu bahwa hakikat itu merupakan hal yang bersifat spiritual. Puncak zaman idealisme terjadi saat Jerman sedang memiliki pengaruh besar di Eropa pada abad 18 dan 19. Para pengikut idealisme antara lain ada Fichte yang merupakan menganut idealisme subjektif, Schelling yang menganut idealisme objektif, dan juga Hegel yang menganut idealisme mutlak. Halo, saya Fani Seviana. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis idealisme. Pertama, ada idealisme subjektif. Idealisme jenis ini terkadang dinamakan materialisme atau fenomenalisme. Seorang idealis subjektif akan mengatakan bahwa akal, jiwa, dan persepsi-persepsinya segala yang ada. Tetapi hanya ada dalam akal yang mempersepsikannya. Yang kedua, ada idealisme objektif. Filsuf idealis yang pertama adalah Plato. Plato membagi dunia dalam dua bagian. Pertama, dunia persepsi, dunia penglihatan, suara, dan benda-benda individual. Dan yang kedua, terdapat alam di dalam alam benda, yaitu alam konsep, idea, universal, atau esensi yang abadi. Ketiga, ada idealisme personal. Personalisme muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Bagi seorang personalis, realitas dasar itu bukanlah pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus, akan tetapi suatu jiwa atau seorang pemikir. Yang keempat, ada idealisme rasional. Menurut idealisme rasional, dasar manusia adalah kemampuannya untuk berpikir. Yang kelima, ada idealisme etis, berbeda dengan idealisme rasional. Menurut idealisme etis ini, dasar manusia adalah kemauannya atau hasrat. Manusia primer dipandang sebagai makhluk sosial. Yang keenam, ada idealisme estetis.
Menurut Goethe, dengan memandang perasaan sebagai dasar manusia, kehidupan nyata adalah karya seni, dan begitu pula dengan kehidupan manusia. Yang ketujuh, merupakan idealisme religius. Kepercayaan dasar manusia merupakan pandangan idealisme religius ini. Manusia dengan erosnya senantiasa menuju pada ide-ide bersifat rohani. Itu adalah menurut Plato. Pandangan filosofis idealisme terdapat 3 cabang filsafat. Yang pertama yaitu realitas akal pikiran atau kajian ontologi. Menurut George R. Knight, realitas sebagai idealisme adalah dunia yang dilihat dengan panca indera dan dunia realitas yang ditangkap melalui kecerdasan akal pikiran, yang artinya ide dan gagasan datang terlebih dahulu daripada objek material. Hal ini dapat diibaratkan dengan sebuah mobil. Seseorang harus mempunyai ide tentang mobil terlebih dahulu sebelum ia membuat mobil tersebut. Idealisme menekankan bahwa yang paling utama adalah ide. Yang kedua yaitu kebenaran sebagai ide dan gagasan atau kajian epistemologi. Kunci yang paling utama untuk memahami epistemologi idealisme terletak pada konsistensi dan koherensi. Penganut idealisme mempercayai intuisi, wahyu dalam fungsinya untuk mengembangkan sebuah pengetahuan. Metode inilah yang paling tepat dalam memastikan kebenaran sebagai ide gagasan. Metode ini juga merupakan epistemologi dasar dari idealisme. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai dari dunia ide atau kajian aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksios yang artinya nilai dan logos yang artinya teori atau ilmu. Maka dapat disimpulkan bahwa aksiologi adalah kajian yang membahas mengenai hakikat nilai. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu Kairunisa dari Sastra Prancis NPM 39. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Plato. Plato merupakan pencetus dari aliran idealisme. Ia lahir pada 428 sebelum Masehi dari keluarga aristokrat. Dikarenakan kelas sosial yang tinggi, sehingga edukasi yang ia dapat pun sangat baik dari guru-guru yang sangat baik pula pada saat itu di Yunani. Ada 2 pencetus munculnya aliran idealisme, yaitu pertemuannya dengan Sokrat dan peperangan di Athena. Pada awalnya, Plato belum begitu tertarik di bidang filosofi sampai akhirnya ia bertemu dengan Sokrat yang berperan sebagai gurunya. Kemudian, peperangan di Athena pula yang merubah hidup Plato pada saat itu. Perpindahan sistem dari demokrasi ke oligarki lah yang banyak membuat hak-hak warga Athena sangat dibatasi. Plato banyak menyebutkan bahwa idealisme sendiri merupakan kebenaran, kebaikan, dan ide-ide yang bersifat abadi. Plato percaya pada idealisme objektif. Ia menyebutkan terdapat alam di atas alam benda, yaitu alam konsep, alam ide, universal, atau esensi yang abadi. Terakhir, Plato wafat pada 348 sebelum Masehi di awal umur 80 tahun di Athena, Yunani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Immanuel Kant. Immanuel sendiri lahir pada tanggal 2 April tahun 1724 di dalam sebuah keluarga yang sangat religius dan mengutamakan interpretasi Alkitab. Immanuel Kant sendiri menghabiskan masa kecilnya untuk bersekolah di sekolah pietis hingga akhirnya ketika ia kuliah di tempat lain, karena setelah lulus kuliah ia juga akhirnya bekerja sebagai dosen di tempat tersebut sebagai pengajar yang dibayar oleh muridnya. Maka dari itu Immanuel Kant harus mengajar banyak sekali mata pelajaran. Immanuel Kant juga menulis banyak sekali karya pada masa abad pencerahan, di mana salah satu karya yang terkenal itu adalah Groundwork of the Metaphysics of Morals. Yang terkenal adalah tentang categorical imperative, di mana di sini Immanuel menjabarkan bahwa manusia harus melakukan hal dengan cara yang sama seperti bagaimana manusia itu ingin diperlakukan. Kategori imperatif ini berguna untuk mengubah mindset dan pikiran kita, untuk melihat tindakan kita sendiri itu tidak lagi dalam konteks yang personal, sehingga akhirnya dapat menyadari limit dari tindakan kita sendiri. Dan itu juga Immanuel Kant sangat menjunjung tinggi kebebasan. Namun ia merasa bahwa interpretasi kebebasan oleh kaum libertarian itu
ada yang salah. Immanuel Kant berpendapat bahwa kebebasan itu hanya dapat diraih oleh manusia jika manusia itu bertindak sesuai dengan alam, dan manusia itu akan menjadi budak jika manusia itu sendiri bertindak sesuai dengan nafsunya. Bagikan kebebasan itu bukanlah absennya pemerintah, namun kebebasan ialah suatu alat yang mampu membantu manusia menjadi makhluk yang layak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh filsuf yaitu Johann Gottlieb Fichte. Beliau merupakan seorang filsuf yang berasal dari Jerman, filsuf yang mengembangkan beberapa pemikiran dari Immanuel Kant. Menurut Fichte, fakta dasar dari alam semesta adalah ego yang bebas atau roh yang bebas. Secara sederhana, pemikiran Fichte bahwa manusia memandang objek-objek benda-benda dalam indranya. Dengan mengindra objek tersebut, manusia berusaha mengetahui apa yang dihadapinya. Pemikiran beliau didasarkan pada konsep ego mutlak yang menemukan dan meneruskan pengertian-pengertian tentang objek atau ego tidak hanya sebagai penemu, melainkan sebagai yang menciptakan benda-benda atau objek. Dengan demikian, peran manusia sebagai objek sangat dominan di dalam menggagaskan sesuatu. Baik, masuk ke George Berkeley. George Berkeley adalah seorang filsuf dari Irlandia. Dia dilahirkan di kota Kilkenny di Irlandia pada tahun 1685. Teori dari George Berkeley ini banyak dipengaruhi atau didasari pada teori oleh John Locke mengenai primary quality dan secondary quality. Jadi menurut John Locke, hanya primary quality dari suatu benda yang nyata, seperti bentuknya, volumenya, besarnya, dan lain sebagainya. Sementara secondary quality dari benda itu hanya ada di persepsi kita, seperti warnanya, rasanya, teksturnya, baunya, dan lain sebagainya. Di sini George Berkeley mengambil dasar-dasar ini lalu berpikir dan membuktikan bahwa ternyata primary quality tidak akan ada tanpa secondary quality, bahwa keduanya ini bersangkutan. Contohnya adalah jika kita ingin membayangkan sebuah apel, kita tidak bisa membayangkan bentuk dari sebuah apel tanpa membayangkan warnanya juga. Seperti apel tanpa warna, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa memvisualisasi sebuah apel, bentuk dari sebuah apel tanpa warnanya. Dari sini dia menyimpulkan bahwa keduanya ini bersangkutan, dan jika secondary quality hanya ada di persepsi kita, karena secondary quality juga mempengaruhi primary quality, maka primary quality juga hanya ada di pemikiran kita, di persepsi kita. Slogan terkenalnya adalah esse est percipi, to be is to be perceived. George Berkeley menyimpulkan bahwa di dunia ini tidak ada materi yang nyata. Yang nyata hanya persepsi kita yang terus berpikir dan terus berpersepsi. Nama saya Nami Ramanda, dan di sini saya akan menjelaskan tentang 3 pemikiran Hegel, yaitu metafisika, dialektika, dan epistemologi. Yang pertama adalah metafisika. Pemikiran filsafat Hegel berpusat pada pemikiran tentang roh atau geist. Menurut Hegel, roh merupakan sesuatu yang konkret dan dapat tercipta dalam berbagai bentuk serta dapat menempatkan diri ke dalam objek-objek khusus. Hegel mencoba untuk membangun suatu sistem pemikiran yang mencakup seluruh aspek ilmu pengetahuan, agama, etika, sastra, dengan metafisika. Hegel memiliki semboyan yaitu all that is real is rational and all that is rational is real, yang artinya segala sesuatu yang nyata adalah rasional dan segala sesuatu yang rasional adalah nyata. Yang kedua ada dialektika. Dialektika adalah proses berpikir secara totalitas dengan setiap unsur yang saling bernegasi, kontradiksi, dan bermediasi. Dialektika dapat dipahami dengan tiga konsep, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Contoh yang diberikan Hegel dalam dialektika adalah yang mutlak adalah wujud murni atau pure being, tetapi sesuatu yang ada tanpa kualitas disebut yang tiada atau nothing. Hal tersebut merupakan negasi dari tesis. Oleh karena itu, kita mengarah kepada antitesis, yaitu yang mutlak adalah yang tiada. Penyentuhan antara tesis dan antitesis menjadi
dan disebut sebagai menjadi atau becoming. Maka hasil sintetisnya adalah yang mutlak adalah yang menjadi. Inilah yang merupakan kebenaran yang lebih tinggi. Yang ketiga ada epistemologi. Pemikiran epistemologi Hegel tidak lepas dari pemikiran dari metafisika dan dialektika. Hegel memiliki sistem filsafat yang terdiri dari filsafat logika, filsafat alam, dan filsafat roh yang masing-masing dirinci kembali menjadi 3 bagian. Dan setiap 3 bagian itu diurutkan menjadi nomor 1 adalah tesis-tesis, nomor 2 ada antitesis-antitesis, sedangkan yang nomor 3 adalah sintesis dan sintesis. Berikut penjelasan saya mengenai 3 pemikiran Hegel. Persamaan pendapat antar tokoh. Pemikiran Fichte dan Hegel berpusat pada roh. Menurut Fichte, fakta dasar dari alam semesta adalah ego yang bebas atau roh yang bebas. Pemikiran filsafat Hegel berpusat pada pemikiran tentang roh atau Geist. Menurut Hegel, roh merupakan sesuatu yang konkret dan dapat tercipta dalam berbagai bentuk dan menempatkan diri ke dalam objek-objek khusus. Dan ada juga pemikiran Berkeley dan Fichte yang mengandung persepsi manusia terhadap kenyataan. Menurut Berkeley, tidak ada materi yang nyata hanyalah persepsi kita. Dan menurut pemikiran Fichte bahwa manusia memandang objek benda-benda dengan indranya. Dalam mengindera objek tersebut, manusia berusaha mengetahui apa yang dihadapinya. Maka berjalanlah proses intelektualnya untuk membentuk dan mengabstraksikan objek itu menjadi pengertian seperti yang dipikirannya. Perbedaan pendapat antar tokoh. George Berkeley menganut idealisme subjektif, sedangkan Plato dan Hegel menganut idealisme objektif. Seorang idealis subjektif berpendirian bahwa akal, jiwa, dan persepsi-persepsinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada. Bagi Berkeley, ide adalah esse es percipi. Ada berarti dipersepsikan. Tetapi akal itu sendiri tidak perlu dipersepsikan agar dapat berada. Akal adalah yang melakukan persepsi. Segala yang real adalah akal yang sadar atau suatu persepsi atau ide yang dimiliki oleh akal tersebut. Plato menamakan realitas yang fundamental dengan nama ide. Tetapi baginya, tidak seperti Berkeley, hal tersebut tidak berarti bahwa ide itu untuk berada harus bersandar kepada suatu akal, apakah itu akal manusia atau akal Tuhan. Filsafat idealisme yang mana telah menarik untuk dibahas ini mengajarkan kita tentang bagaimana buah pemikiran manusia dapat menjadi suatu hal yang sangat fundamental. Idealisme memiliki banyak jenis yang cukup berbeda secara signifikan, namun perbedaan yang paling menonjol hanyalah dari cara pandang para pemikirannya. Filsafat idealisme memandang bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini timbul sebagai hasil yang diciptakan oleh ide atau gagasan. Idealisme sendiri memiliki 3 cabang yang menjadi pondasi utamanya. Filsafat idealisme berpusat pada sebuah kajian dari ide dan gagasan yang mana konsistensinya disampaikan secara logis dan mengandung nilai-nilai di dalamnya, serta memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi sebuah pengetahuan yang berasal dari gagasan dan pemikiran yang ada. Hal yang paling utama dari filsafat idealisme adalah manusia menganggap bahwa kedudukan roh atau sukma lebih tinggi daripada materi. Roh atau sukma memiliki akal pikiran yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan potensi pengetahuan di dalam tiap-tiap individu tempatnya bernaung. Hal terakhir adalah bahwa filsafat idealisme memiliki prinsip bahwa ialah yang mendasari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.